Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah saudara, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang sangat penting yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah marilah kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mengenal Tuhan Yesus itu menjadi bagian yang sangat penting yang mengubah kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengenalan kita kepada seseorang sangat mempengaruhi bagaimana persepsi kita tentang dia, dan juga sangat mempengaruhi relasi seperti apa yang kita mau bangun dengan dia, dan sangat mempengaruhi sikap seperti apakah yang saya berikan kepadanya. Saudara, demikian juga pengenalan kita akan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, janganlah kita membangun iman kita atas dasar perasaan kita. Atau kita membangun iman kita atas dasar perbuatan-perbuatan orang kepada kita. Atau atas dasar berkat-berkat apa yang kita terima dari Tuhan. Namun biarlah iman kita didasarkan kepada dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Yaitu ketika kita mengenal siapa dia. Saudara, ketika kita mengenal siapa dia, maka iman kita menjadi iman yang kokoh. Karena Yesus Kristus, dialah yang menolong kita untuk kita melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, menyatakan siapakah Yesus Kristus sesungguhnya. Saudara, ketika kita belum mengenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya, maka kita memiliki persepsi yang dunia berikan kepada kita. Sehingga kita bisa saja membandingkan Tuhan Yesus dengan orang-orang tertentu. Namun, apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya, memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus melampaui siapapun. Melampaui segala sesuatu. Disitulah saudara kita bersyukur kita boleh mengenal dia. Apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu di atas siapapun. Karena dialah yang berasal dari sorga, yang datang ke dalam dunia. Saudara, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Saudara, firman Tuhan jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Barang siapa dari bumi berkata-kata dalam bahasa bumi.
Tapi siapa yang dari sorga, ada di atas semuanya. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus berasal dari sorga, maka dia melampaui siapapun. Yakni melampaui para nabi yang diutus Allah. Melampaui para imam yang dimandatkan Allah. Melampaui raja-raja yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Karena Yesus Kristus adalah dari surga. Dan nabi-nabi, imam-imam, raja-raja, itu asalnya dari bumi. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus Kristus di atas segala sesuatu? Karena dialah yang memiliki satu hubungan yang unik dengan Allah Bapa, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi, tidak dimiliki oleh imam-imam, dan siapapun yang di muka bumi ini. Karena sejak kekal, Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga barang siapa yang menerima apa yang Yesus katakan, maka orang itu sebenarnya sedang berkata bahwa Allah itu benar. Mengapa? Sebab Yesus Kristus, dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menyatakan siapakah Allah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, para nabi menyampaikan firman Allah sebagaimana yang Allah pesankan kepada dia. Namun Yesus Kristus, dia menyatakan Allah karena dirinya adalah Allah itu sendiri. Sehingga dengan demikian Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang di muka bumi. Karena dia adalah yang berasal dari sorga. Dan dia mengatasi segala sesuatu. Oleh karena itu saudara, kita menyembah dia. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Kita mengasihi dia dengan segenap hati kita. Karena dia adalah Allah yang menciptakan kita. Kita memberikan hidup kita kepada dia. Karena dia adalah Allah yang menebus diri kita. Oleh karena itu, biarlah ketika kita mengenal Yesus Kristus seperti ini, maka kita belajar mengasihi dia dengan segenap hati kita. Belajar melayani dia. Belajar meninggikan namanya. Dan iman kita tidak tergoncang atas segala sesuatu mungkin yang kita alami dalam hidup kita. Karena Yesus, dia mengatasi segala sesuatu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus saja yang dapat memberikan kehidupan rohani dalam hidup kita. Ayat 34 berkata begini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus menerima roh yang tidak terbatas itu. Saudara, para nabi dalam perjanjian lama juga menerima roh dari Allah. Namun sifatnya terbatas. Dan dia, para nabi itu, dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah. Hanya pada dirinya. Namun Yesus Kristus, dia dikaruniakan roh yang tidak terbatas. Sehingga dialah yang dapat memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang percaya. Melalui karyanya di atas kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Saudara, itulah yang berbeda dari apa yang Yesus kerjakan dan dengan para nabi-nabi dan para imam-imam. Yesus Kristus memberikan hidup yang baru. Sehingga dalam hidup yang baru itu, kita boleh menikmati firman Allah sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Saudara, perjanjian lama sudah memberitahukan
bahwa Yesus Kristus, dialah yang dikaruniakan Allah, Roh Allah dengan tidak terbatas. Misalnya di dalam kitab Yesaya, dikatakan di pasal 11, ayat kedua, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ingin mengalami kelimpahan di dalam hidup rohani kita, maka tidak lain kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat memberikan hidup rohani di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Yesus Kristus memiliki otoritas sorgawi atas segala sesuatu. Ini dikatakan ayat 35-36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup manusia tergantung kepada ketaatan dia kepada Yesus Kristus. Karena seluruh otoritas atas segala sesuatu telah berada di dalam tangannya. Ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus di dalam anugerah Tuhan, maka dia lepas dari murka Allah dan dia menerima hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi berada di tanganku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup saudara dan hidup saya tergantung kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Satu kali nanti, Dia akan datang kembali untuk menjadi hakim atas hidup kita. Sudahkah hari ini saudara mengalami pengampunan dosa ketika saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara? Saudara jangan lupa, seluruh otoritas atas segala sesuatu ada di tangan Tuhan Yesus. Dia memiliki kuasa, Dia memiliki wewenang, dan satu kali Dia akan datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Melalui firman Tuhan hari ini kami mengenal siapakah Yesus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengikut Yesus dengan penuh kasih kepadanya. Karena kami bersyukur, kami dikasih oleh Engkau, kami diselamatkan oleh Engkau, dan kami akan dipakai oleh Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami orang yang hina, penuh dosa. Tetapi Tuhan mencari kami. Tuhan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh hidup yang dipersembahkan kepada Engkau. Karena Engkaulah pemilik hidup kami. Dan Engkaulah patut dimuliakan. Karena Engkau telah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.